Halo Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di podcast kedua dari Smart TV Channel. Nah, kebetulan saya pada hari ini mempodcast Ketua HIPMI Kota Cilegon, HIPMI Baja. Gimana kabarnya Kang Sofyan? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, bahwa HIPMI itu adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia HIPMI itu ada. Nah, di Cilegon kita kenal HIPMI ini sebagai HIPMI Baja. Kenapa HIPMI Baja? Karena ada PT Krakatau Steel kali ya. Jadi ini yang sangat menarik. Kemudian kita nanti 30 menit ke depan akan diskusi, ngobrol-ngobrol banyak dengan sosok anak muda yang luar biasa, ya, seorang pengusaha muda, dan kemudian beliau juga sepak terjangnya juga mumpuni dalam bidang usaha, masih muda. Dan HIPMI Baja ini berhimpun di mana semua anak-anak muda, kaum milenial ataupun anak muda bisa mengembangkan potensi-potensi bisnis yang saat ini sangat terbuka lebar dan peluangnya sangat banyak. Oleh karena itu kita nggak usah panjang lebar ya. Saya pengen nanya-nanya nih. Saya panggil apa? Kang Sofyan atau Bung Sofyan? Apa aja bebas. Oh, apa aja ya. Yang penting terasa akrab, siap. nyaman. Jadi gimana kabarnya Kang Sofyan, sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Saya panggil apa ini? Kang Yadi? Saya Kang Yadi aja lah. Kita nggak usah serius-serius, santai aja sambil ngobrol, karena memang podcast ini sebetulnya kami adakan di Smart TV untuk menggali bagaimana ada potensi, informasi, ada ilmu yang bisa dikembangkan oleh sahabat-sahabat atau sobat-sobat Smart TV. Pertama saya mau tanya begini, Kang Sofyan. Kang Sofyan dulu masuk ke HIPMI tahun berapa? Saya masuk ke HIPMI periodenya Bung Andi Jempol ya. 2019-2022. 2019-2022. Tapi waktu itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan Mantum Andi itu. Oh iya. Dengan teman-teman HIPMI, dan di 2022 saya didukung dengan pengusaha-pengusaha, teman-teman muda untuk maju di HIPMI 1 Kota Cilegon. Pada awalnya sih saya ragu ya. Iya. Karena saya kan gitu. Oh gitu. Menurut saya saya adalah hanya rakyat jelata yang kebetulan saja bisa jadi ketua HIPMI dan jadi pengusaha muda di Kota Cilegon. Akhirnya terpilih di tahun? Akhirnya terpilih di tahun 2022 bulan Maret. 2002 bulan Maret ya. 2022 bulan Maret ini. Tidak disangka juga. Oh gitu. Antusias teman-teman banyak juga yang mendukung saya. Iya. Iya, kalau udah banyak dukungan berarti ada kepercayaan ya terhadap Kang Sofyan. Nah, saya mau nanya nih, waktu kecil cita-citanya apa sih? Waktu kecil saya cita-citanya apa ya? Apa? Pengusaha? Juga saya. Enggak juga. Oh gitu. Kalau kecil tuh umumnya anak-anak kecil tuh umumnya kalau nggak jadi pilot, jadi polisi ya kan? Itu aja. Oh gitu. Kalau enggak astronot, dokter gitu ya? Enggak kayaknya astronot, dokter lah ya kan? Dari mana ada bakat jadi pengusaha itu? Dari mana? Ya, saya sedikit memberikan profil sebelum jadi pengusaha. Saya dulu sempat daftar polisi nih. Oh gitu. Kang Yadi. Polisi. Saya sudah pernah daftar lulus SMA, saya daftar polisi. Dipantohir gagal, terakhir. Ya. Waktu itu zaman Kapoldanya Pak Timur Pradopo. Setelah gagal, saya sempat drop to down tuh ya kan. Waduh, drop banget. Nah, nggak jadi polisi karena teman-teman sekolah kalau ketemu kadang, wih, Pak Polisi. Oh gitu. Nggak jadi polisi ya. Diledekin aja ya? Nggak diledekin, karena memang taunya saya jadi polisi waktu itu. Terus? Karena sampai pantohir itu kalau nggak salah. Ya, tahapan akhir itu ya? Tahapan akhir dari 3.000 peserta sampai 200 250 itu kan pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya. Teman-teman juga berpikirnya saya udah jadi anggota polisi. Oh gitu. Jadi down banget kan, drop waktu itu saya. Setelah itu saya kerja tuh di SUJ tuh, kerja di SUJ
berapa tahun? 3 tahun dari 2008 sampai 2011. Iya, iya. Saya tuh dulu melihat teman senior pengusaha saya itu di Cigading ya, Ciwandan. Kalau ke kunjungan ke pabrik itu setelnya keren banget, pakai kemeja, pakai celana Levi's ya kan, pakai sepatu, keren juga ya jadi pengusaha kan gitu. Pengusaha ya. Waktunya tidak terikat ya kan. Disitulah termotivasi saya, kayaknya harus jadi pengusaha nih. Jadi pengusaha. Waktunya bebas, santai. Tetapi dari keluarga saya cuman hanya anak seorang security KS. Oh gitu. Nah, bapak saya itu dulu security di KS. Kayak selama 28 tahun kalau nggak salah. Oh, lama ya berarti? Lama. 28 tahun. Lama banget mengabdi di KS. Tetapi meninggal di 2008. Oh, 2008. Nah, setelah itu bingung kan? Iya. Masih bekerja, jadi seorang karyawan di SUJ, ingin jadi pengusaha, gak ada jalurnya lewat mana. Tetapi memang kehendak Allah ya. Iya. Trial and error, kita coba lagi. Coba lagi gagal. Awalnya saya usaha itu waktu kerja di SUJ rental mobil. Ternyata ditipu aja sama orang. Memang kalau berbisnis kayaknya kalau nggak ditipu kayaknya nggak bakal kuat. Gitu ya. Belum merasakan mental pejuang ya. Tapi mungkin itu kali ya, pengusaha pejuang. Iya. Mungkin itu kali ya simbol dari HIPMI ya kan. Karena memang mencapai bisnis bisa settle itu sangat sulit sekali. Iya. Nggak mudah. Dan akhirnya saya sendiri berbisnis sudah settle di jasa bongkar muat, di Independent Survey Marine Consultant, dan di General Contractor and Supplier. Di tracking alat berat gitu, di jasa survei. Ya nggak jauh-jauh dari kepelabuhanan. Iya. Karena kebetulan saya tinggalnya di domisilinya di depan Krakatau Bandar Samudera. Oh gitu, dekat berarti ya. Potensi besar itu ya. Waktu itu kita juga bekerja di SUJ itu, pabrik gula itu, saya sambil bekerja juga di perusahaan jasa survei. Saya seperti ke tengah laut, kadang jadi guide orang-orang Filipina, ya kan, orang-orang luar yang ada di kapal saya bawa ke kota Cilegon. Di situlah timbul kayaknya enak juga deh jadi pengusaha gitu ya. Akhirnya resign dari SUJ, berbisnis, ya alhamdulillah sampai sekarang inilah gitu. Sampai sekarang. Wah, cukup menarik, luar biasa ternyata cerita dari awal ya. Masih banyak dari seorang pekerja kemudian melihat kawan-kawan tuh enak jadi pengusaha, jadi akhirnya nyemplung lah sekalian ke pengusaha ya. Nah, ini kan kita bicara masalah organisasi HIPMI ya. Ketua. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada nih anak-anak muda di Cilegon yang pengen gabung ke HIPMI, itu punya syarat tertentu nggak? Apa harus pengusaha atau bagaimana tuh? Apa sih. Syarat? Pada prinsipnya kita semua tahu ya, HIPMI itu organisasi kaderisasi. Kaderisasi. Yang mana untuk melahirkan para pengusaha-pengusaha muda, ya kan? Entrepreneur muda, yang mana agar masyarakat kita ini harus banyak para pengusahanya, anak-anak muda yang jadi pengusaha agar bisa menyerap tenaga-tenaga lokal. Dan kita pun tahu bangga ya menjadi HIPMI nih, saya sendiri banyak para petinggi pejabat-pejabat negara ini dilahirkan dari HIPMI. Jadi menurut saya selagi orangnya ingin berminat, ingin jadi pengusaha, kita buka lebar-lebar menjadi anggota di HIPMI Kota Cilegon. Kalau mentalnya ingin jadi pengusaha, kan gitu. Datang, ini sekretariatnya di depan Mega Blok ya, di tengah-tengah kota. Banyak teman-teman di sosmed saya di Facebook, maaf yang nggak kadang tidak terbalaskan tuh, ya kan? Teman-teman medsos semua di Facebook, di WA. Kadang menanyakan Kang Hedi, mau jadi anggota HIPMI bagaimana? Saya bilang datang aja ke sekretariat. Di sini ada Kang Agus ya kan, yang bisa
yang bisa administrasinya ada, datang saja. Yang penting jiwanya, yang penting jiwanya ingin jadi pengusaha itu aja. Ditantangin tuh teman-teman, datang aja ke HIPMI. Betul. Saya ngelihat sekretariatnya besar banget ya, sampai 2 lantai. Ini bagus ya, potensi untuk dikembangkan pengusaha muda di Cilegon khususnya, karena bagaimanapun 2023 ini kita tahu Cilegon akan kedatangan investasi sangat luar biasa, besar sekali. Lotte Chemical, misalkan pengembangan Chandra Asri. Nah, saya melihat pandangan dari Ketua HIPMI Cilegon nih. Saya mau nanya. Apa nih? 2023 katanya Pak Jokowi ini ngomong akan ada resesi. Gimana tuh pandangannya Ketua? Kalau saya sih sebagai Ketua HIPMI Kota Cilegon optimis ya? Optimis sekali. Jadi awal adanya resesi di tahun depan, kita pengusaha di Kota Cilegon, saya yakin tidak berpengaruh. Ya. Mudah-mudahan ya. Kalau kita optimis, saya yakin kedepannya juga akan positif. Nah. Jadi percayalah teman-teman. Nah, inilah namanya HIPMI baja. Sekuat baja harus optimis. Jadi kalau pengusaha itu mentalnya juga selain harus kuat, sekuat baja, optimisme ke depan untuk masa depan yang lebih cerah itu wajib ya. Wajib. Dan harus iman dan takwa. Harus penting. Kalau usaha itu kayaknya kalau tidak didampingi keyakinan, sulit. Saya ada surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan jalan keluarnya dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Kalau kita kita harus ada pedoman ya. Betul. Kalau kita ikuti itu, kesulitan apapun yang kita hadapi, saya yakin ketika kitanya takwa itu akan selesai dengan sendirinya. Itu poin paling atas ya, paling tinggi itu ya. Selain berusaha, doa, restu orang tua. Saya ngelihat luar biasa ini pandangan Ketua HIPMI. Ya, beliau nih orang yang memang muda dan kemudian potensi bakatnya juga luar biasa. Luar biasa lah, kita perlu contoh bagaimana ke depan generasi muda milenial ini sudah mulai mampu untuk selain punya cita-cita, misalkan saya pengen jadi pekerja, terutama kita lihat nih pengalaman Ketua HIPMI Cilegon ya. Dulunya orang pekerja tapi jadi pengusaha. Gak ada yang gak bisa. Nothing for impossible gitu ya. Gak ada yang itu ya. Anak dari pengusaha. Oh gitu ya. Oh ya Allah. Itu poin penting untuk memotivasi teman-teman gitu. Ya mohon maaf tadi kalau saya dengar cerita dari Ketua HIPMI, katanya beliau ini anak dari security dari PT Krakatau Steel, 28 tahun, luar biasa. Karena kegigihan orang tua mendidik anak-anaknya menjadi orang hebat, suatu saat itu semua juga bisa dialami oleh teman-teman. Nah, saya ngomong-ngomong Krakatau Steel nih ya. Saya dengar nih ya, saya nggak tahu. Tapi saya tahu kok. Katanya Direktur Utama Krakatau Steel ini pengurus HIPMI juga dulunya. Bener nggak? Bener tuh. Oh gitu. Beliau pengurus HIPMI. Oke. Ya kan? Saya bangga KS yang mana industri terbesar se-Asia ya dulu ya. Itu dipimpin oleh senior HIPMI. Apalagi sekarang menjadi dirjen imigrasi. Ya kan? Luar Kasih ucapan selamat dulu dong buat Pak Silmi. Ada pesan-pesan buat Pak Silmi? Apa ya? Pak Silmi senior HIPMI, salam kenal dari saya yang pasti. BPC HIPMI Kota Cilegon. Saya bangga terhadap beliau. Telah memimpin KS beberapa tahun terakhir ini. Luar biasa pendapatannya. Membenahi perusahaan KS sangat luar biasa, yang tadinya kita semua tahu ya masyarakat Cilegon bagaimana KS sekarang sudah sangat meningkat sekali. Saya bangga dengan beliau. Semoga KS ke depan setelah tidak ada beliau, ya kan, mudah-mudahan masih tetap programnya masih berlanjut sama, ya. Berlanjut ya. Jadi jangan ditinggalkan KS-nya. Harus benar-benar dikawal ini. Yang terakhir, harapannya. Saya belum pernah ketemu sama beliau ini. Oh, belum pernah ketemu. Loh, kok bisa belum pernah ketemu ini gimana? Mungkin ceritanya? Jadwalnya sibuk kan. Oh, sibuk ya. Saya sudah pernah
minta waktunya tapi belum ada kesempatan. Ya, siapa tahu nanti setelah dengar podcast ini nyampe ke Pak Silmi, nanti bisa silaturahmi ya. Amin. Kaitan dengan motivasi buat anak-anak milenial, anak muda di Kota Cilegon. Dari pandangan Ketua HIPMI Baja Cilegon, kira-kira dengan banyaknya industri di Cilegon dan kemudian banyak juga potensi-potensi peluang anak muda untuk berkembang, anak muda ini harus bagaimana sih ke depan? Saya kira teman-teman muda harus banyak bersilaturahmi dengan silaturahmi dengan para pengusaha-pengusaha, ya kan, terutama organisasi-organisasi yang organisasi asosiasi profesi seperti HIPMI, agar pandangannya menjadi pengusaha itu kuat gitu, jiwanya kuat. Karena anak-anak muda sekarang itu calon pemimpin masa depan. Betul. Mungkin teman-teman sekarang yang belum punya peluang usaha, jangan sampai jangan kecewa, terus digali. Karena industri di Cilegon ini kalau tidak salah di 2023 ini hampir ratusan triliun ya investasi yang masuk. Luar biasa ya. Cilegon. Masa ya sejuta juga nggak dapat ratusan triliun. Makanya tadi Kang Yadi bilang bagaimana resesi ke depan. Saya optimis. Anak-anak muda harus semangat ya mencari peluang usaha. Masa kita di Kota Cilegon industri ada ratusan industri kita tidak bisa masuk di dalamnya, ya kan? Saya pun dulu begitu. Saya bingung mau bisnis apa. Oh gitu, sempat bingung. Tetapi setelah kita silaturahmi terhadap senior, ya kan, minta arahan dan bimbingan, ya kan, ingin jadi pengusaha, akhirnya saya dulu sempat diajak-ajak ke kapal, ya kan, ke kegiatan, ke proyek-proyek, akhirnya kita terbuka peluang usahanya, ya. Jadi teman-teman muda yang ingin jadi pengusaha harus optimis dan perbanyak silaturahminya, ya kan, bersinergi dan berkolaborasi. Sinergi dan kolaborasi itu kuncinya. Keren banget ini kalau kita ngomong kaitan dengan sinergi dan kolaborasi. Nah, pertanyaannya lagi nih, pemerintah gimana nih Cilegon nih kolaborasi dengan HIPMI Baja nih? Gak apa-apa, kita terbuka aja, kita diskusi. Seperti yang kita ketahui kemarin ada HIPMI Baja Festival ya. Oh gitu. HIPMI Baja Festival kemarin itu kita bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkot Cilegon, terutama industri dagang. Luar biasa sekali itu kemarin supportnya. Oh, support juga. Support banget. Kita kemarin ada HIPMI Baja Festival, UMKM Kota Cilegon, dan acara TPKAD kemarin TPKAD. Tim keuangan, tim percepatan keuangan daerah kemarin. Keren. Dengan OJK dan Pak Wali Kota hadir. Mantap, Pak Wali. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Pemkot Cilegon ya. Pemkot Cilegon ya. Acara HIPMI Festival kemarin disupport oleh Pemkot Cilegon, luar biasa sekali. Kita bangga bisa berkolaborasi juga ya. Berarti nanti 2023 tetap berlanjut nih kolaborasinya nih? Sepertinya harus. Oh, harus ya? Tiap tahun lah, mudah-mudahan jadi tiap tahun. Jadi acara tahunan ya Kota Cilegon. Ya, menarik supaya nanti anak-anak muda lebih sering ketemu dengan para pengurus HIPMI Cilegon. Kalau misalkan silaturahmi ngobrol, misalkan contoh dengan pengusaha-pengusaha muda, nanti juga akan ketularan juga ya, jadi pengusaha ya. Gimana lingkungannya juga membentuk sebuah karakter. Nah, ngomong-ngomong persoalan HIPMI ke depan 2023, katanya optimis resesi itu bisa kita tanggulangi oleh HIPMI. Programnya apa kira-kira 2023? Programnya ke depan kita perbanyak diskusi dengan para senior-senior HIPMI dan mengadakan acara diklat Cab, ya kan? Oh gitu. Agar teman-teman semua optimis ke depan dalam menghadapi resesi-resesi yang katanya bisa mempengaruhi negara kita ya. Betul. Ya, kita harus optimis.
dan kita akan mengadakan raker-raker ya. Rapat kerja. Okay. Ke depan agar HIPMI yang tadi saya sampaikan kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua sektor industri yang ada di Kota Cilegon. Sektor industri. Berarti teman-teman ingat tuh 2023 katanya mau ada diklat untuk anggota HIPMI muda. Jadi ini peluang potensi buat kaum milenial dan anak muda untuk gabung di HIPMI ya. Betul. Wah, tertarik nih. Nanti juga saya daftar lah jadi anggota. Kalau Kang Yadi nih yang diajar. Ini terakhir mungkin ya. Kira-kira tadi kita sudah ngomong resesi, pandangan, kolaborasi. Secara melihat potensi-potensi pengembangan usaha di Kota Cilegon. Bagaimana pandangan HIPMI Baja terkait dengan datangnya investor-investor dari luar? Apakah HIPMI juga terlibat di dalam kolaborasi tersebut atau bagaimana? Untuk saat ini beberapa dari anggota kita sih sudah ada yang ikut bekerja sama ya dengan investor-investor, tapi secara untuk sampai saat ini HIPMI belum sih. Organisasinya belum. Tapi personalnya sudah. Secara organisasinya karena memang teman-teman anggota juga banyak pengusaha-pengusaha yang sudah bermain lebih dahulu ya. Gitu. Seperti saya sendiri juga sudah mengikuti kegiatan-kegiatan investasi baru yang di Kota Cilegon, tapi skalanya mungkin belum besar ya. Harapan saya perlu ada intervensi pemerintah juga. Intervensi pemerintah. Agar kita menjadi tuan di negerinya sendiri. Seperti Bang Bahli sampaikan ya. Kita jadi tuan di rumah sendiri, jangan jadi tamu ya. Itu jangan jadi tamu. Iya. Ini saya melihat konteks kalau orang berusaha, orang menjadi seorang pengusaha itu kan ada kewajiban selain juga dia harus membangun potensi daerah dengan membayar pajak. Yang kedua adalah CSR. Nah, ngomong-ngomong CSR nih ya, HIPMI itu concern nggak sih ke persoalan CSR? Kayak misalkan HIPMI bikin program, terus penyaluran CSR-nya gimana gitu? Untuk saat ini sih terus terang aja belum concern nih. Gitu? Saya menjabat baru 6 bulan ya. Baru 6 bulan. Mei dilantik, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan 7 bulan lah ya. 7 bulan. 7 bulan ini kita belum concern ke CSR. Tapi mudah-mudahan ke depan kita akan concern CSR-nya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita CSR baru di company saya sendiri sih. Gitu. Apa kalau boleh tahu perusahaannya namanya? PT Era Antero Prima. Kita ada Kaba Group Holding Company. Kaba Group Holding Company. Berarti grup di perusahaannya ada beberapa perusahaan di dalamnya. Ada yang handling general kontraktor, jasa survei dan jasa bongkar muat. Tracking alat berat, heavy equipment. Itulah perusahaan kita. Berarti selain berorganisasi, tentu kepedulian sesama manusia dalam hal ini corporate social responsibility concern juga ya HIPMI ke depan ya. Mudah-mudahan nanti ini menjadi potensi besar HIPMI berkembang ya, CSR perusahaan yang terhimpun dari anak-anak muda ini bisa tersalurkan ke masyarakat Cilegon. Jadi bukan persoalan masalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi lebih cenderung kepada kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Betul nggak, Kang? Oke, mungkin itu saja, Kang Sofyan, Ketua HIPMI Baja Kota Cilegon, luar biasa. Sekali lagi saya salut dengan beliau karena sosok seorang muda dan pekerja keras dan sekarang menjadi pengusaha sukses di Kota Cilegon. Ini membuktikan bahwa sumber daya manusia di Kota Cilegon itu luar biasa. Terutama anak-anak muda yang harus kian dipupuk dan terus dilatih untuk menjadi manusia yang unggul ke depannya. Terima kasih, Kang. Siap. Cas dulu dong. Oke, semua kawan-kawan Sobat Smart TV, demikian podcast yang bisa kita diskusikan. Luar biasa, temanya tentang bagaimana mewujudkan entrepreneurship terhadap anak-anak muda, terutama organisasi HIPMI Baja Kota Cilegon yang menjadi barometer pengusaha-pengusaha muda untuk mengembangkan jati diri dalam pembangunan di Kota Cilegon. See you next time di Smart TV. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.